Om Swastiastu. Terima kasih buat kawan semua yang masih setia dengan channel Powers. Masih di liputan tentang polemik sampradaya asing versus Hindu Nusantara, Hindu Bali. Dalam dalam kajian kali ini kita masih dari pendapat ataupun kajian hukum oleh Dr. I. Ketut Seregik SHMH. Kalau di bagian pertama beliau mengulas tentang desa adat, ya. Di bagian kedua ini beliau juga akan mengulas tentang MDA, Majelis Desa Adat, dan opini-opini atau pendapat hukum beliau tentang tentu saja terkait dengan HK. Oke, kita simak saja penjelasan beliau. Nomor 4 2019, Majelis Desa Adat adalah persatuan atau persatuan desa adat di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial, religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi. Jadi Majelis Desa Adat ini dibentuk oleh sebuah undang-undang yang disebut dengan peraturan daerah. Siapa bilang Majelis Desa Adat tidak memiliki landasan hukum, ya? Dia adalah lahir dari undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah. Artinya MDA ini lahir dari pemerintah karena pemerintah yang memerlukan MDA. Untuk apa? Untuk menjaga ketentraman daripada atau kesukertaan daripada kerama adat yang ada di seluruh wewidangan desa adat. Hanya untuk berlaku untuk kerama adat, bukan orang lain. Oleh karena gubernur tidak akan mungkin melakukan pembinaan ya kepada desa adat per desa secara terus-menerus, alangkah banyak urusan Pak Gubernur ini. Oleh karena itu MDA dibentuk, ya. Suatu lembaga ini dibentuk sebagai majelis. Majelis itu kita tahu adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari kerama adat ini. Dialah yang mengeluarkan kebijakan strategis yang bersifat operasional kepada desa adat. Dia adalah cerminan daripada kedaulatan kerama adat. Oleh karena itu disebut dengan majelis. Jadi tidak main-main soal MDA ini. Dia dilegitimasi, dilahirkan dari undang-undang peraturan desa. Dan dia berupa majelis. Ya. Karena majelis merupakan tempat bersatunya dari para pendeta adat yang memiliki kepentingan satu tujuan, yaitu ngajegang agama lan budaya, tradisi agama, serta keyakinan agama Pancasrada dan Tri Kerangka Dasar Agama ini melalui Tri Hita Karana. Inilah konsep yang harus dijalankan oleh Majelis Desa Adat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam menenteramkan atau menjaga ketentraman, keamanan, serta ketertiban dari kerama adat di wilayah wewidangan desa adat. Lanjut. Lanjut. Dasar hukumnya cukup jelas, bukan tidak berdasar. Ada 7 dasar hukum yang harus dipahami, ya, sampai kepada perda. Nah, perda dulu namanya Perda 3 2001, ya. Majelis ini disebut Majelis Desa Pakraman. Nanti tentang pekraman akan saya jelaskan tersendiri. Kapan, ya? Kapan pakraman ini lahir? Kata pakraman ini lahir. Lanjut. Analisis tugas pokok dan fungsi desa adat dan MDA di Provinsi Bali. Desa adat adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa. Seperti yang saya uraikan di atas. Ya. Lanjut.
Berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI tersebut, maka desa adat memiliki wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A, pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat. B. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Pasal 106 Undang-Undang 6 2014. Lanjut. Desa adat memiliki dasar hukum yang kuat dan kokoh, diatur dalam ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1, 2, 101, 103, 106, 107, dan 110 Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Pasal 1.43 Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan daerah nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali. Lanjut. Majelis Desa Adat bukan sekedar pesikian desa adat, tetapi lembaga adat berbentuk majelis yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan desa adat, memberi nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran keputusan terkait dengan adat istiadat, budaya, sosial, regional, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat. Inilah yang disampaikan oleh Ide Penglingsir, Majelis Desa Penglingsir Agung, Majelis Desa Adat Pakraman Bali. Majelis yang memiliki fungsi strategis, ya, memberi pertimbangan, ya, memberi penafsiran. Nah, penafsirannya tadi disampaikan bahwa sampradaya, baik itu Hare Krishna, Sai Baba, dirasa cukup melanggar, cukup ada bukti bahwa sampradaya tersebut melanggar, ya. Ada yang menjelek-jelekkan Banten, ya, ada yang menjelekkan bahwa mengatakan pemborosan, ya, banyak sekali yang sampai disampaikan oleh Ide Penglingsir Agung tadi. Inilah dasarnya. Jadi fungsi dan peran Majelis Desa Adat yang ditafsirkan hanya sekedar persatuan pesikian sebagaimana ormas pada umumnya adalah keliru, karena negara melalui Gubernur Bali sebagai pembina daerah Bali telah melegitimasi dengan eksistensi MDA, telah melegitimasi eksistensi MDA melalui Perda nomor 4 2019 dan mempercayakan kepada MDA untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat Bali di seluruh wilayah Bali. Lanjut. Permasalahan. Apakah aliran kepercayaan Hare Krishna melanggar hukum atau tidak? Yang kedua, apakah langkah berdesa adat di Bali yang menghentikan penyebaran aliran kepercayaan Hare Krishna melanggar hukum atau tidak? Saya akan menganalisis berdasarkan pendapat hukum saya. Lanjut. Saya mengajak para peserta webinar untuk melihat amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU 8 2010, nomor 13 PUU 8 2010, dan nomor 20 PUU 8 2010. Putusan MK ini dinyatakan oleh para pihak, ya, terutama ya, oleh para penganut-penganut aliran sampradaya, dinyatakan telah mampu mencabut SK 107 JA 5 1984 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Mari kita buktikan. Dalam putusan ini dinyatakan, 1. Permohonan pengujian formil oleh para pemohon tidak dapat diterima. Pengujian formil artinya para pemohon mengajukan Undang-Undang nomor 16 2014, ya, kemudian Undang-Undang 4 PNPS 63 ini supaya diuji. Tetapi, ya, pengujian formilnya seluruhnya itu ditolak. Pengujian formil, ya. Kemudian permohonan pengujian material oleh para pemohon dikabulkan untuk sebagian. Kita baca selanjutnya.
Undang-Undang 4 PNPS 63 tentang pengamanan barang cetakan yang lain yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, ya. Kemudian sampai dengan pada pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang, ya, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Jadi dianggap bertentangan. Undang-Undang 4 PNPS 63 pengamanan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi dianggap tidak memiliki hukum mengikat. Inilah alasan kenapa poin 2 tadi, ya, pengujian material terhadap undang-undang, ya, sebagian diterima. Inilah alasannya. Hanya mengenai pengamanan barang cetakan yang dilaksanakan oleh kejaksaan sebagai penyitaan barang cetakan. Poin 5 lanjut. Poin 5, pengujian pasal 30 ya, ayat 3 huruf C Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan RI ditolak. Kalau sudah ditolak berarti ya sudah tidak ada alasan lagi untuk membantah. 6. Menolak permohonan para pemohon pengujian material untuk selain dan selebihnya. Jadi selain yang tadi, yang sebagian diterima itu, dikabulkan, dan selebihnya itu tidak ada kecuali yang tadi. Itu artinya. 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Lanjut. Simpulan saya. Pertama, tidak satu pun putusan MK menyatakan bahwa SK Jaksa Agung 107 JA 51984 dicabut. Ya. 2, putusan Akuo tidak bersifat retroaktif, artinya berlaku mundur, tidak bersifat berlaku mundur. 3, putusan MK tersebut tidak dapat diterapkan, ya, terhadap SK Jaksa Agung 107 JA 51984 secara yuridis. SK Jaksa Agung 107 masih tetap berlaku. 4. Permohonan pengujian pasal 30 ayat 3 huruf C Undang-Undang 16 2004 tentang Kejaksaan RI ditolak. Artinya kejaksaan masih memiliki wewenang menindak aliran Hare Krishna yang diduga menista agama melalui mekanisme criminal justice system. Jadi sistem peradilan pidana secara umum. 5. Dalam 4 butir amar putusan Mahkamah Konstitusi, 1 tidak diterima, 2 ditolak, 1 diterima sebagian. Ini menurut pertimbangan hakim. Inilah yang pertimbangan ini berasal dari Hakim MK Maria Farida Indrati. Lanjut. Nah, ini keputusan Jaksa Agung 107 yang saya kurung ini adalah ada berapa putusannya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian 5, 6. Jadi dari 6 putusan, 4 mengenai isi, hanya 1 yang digugurkan ataupun diterima, yaitu pengujian tentang Undang-Undang Nomor 4, ya, 4 PNPS 1963. Namun ini adalah secara tidak langsung, ya, diterimanya sebagian pengujian terhadap Undang-Undang 4 PNPS 63 itu hanya secara tidak langsung mempengaruhi SK 107 ini, tetapi tidak mencabut kata orang, ya, tidak mencabut kata pendapat-pendapat orang-orang yang mungkin pro kepada sampradaya. Tetapi di sini berdampak pada mekanismenya saja yang berbeda. Karena Undang-Undang 16 2004 tidak pernah dikabulkan pengujiannya itu. Dia ditolak. Berarti jaksa masih memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan,
dengan dalam artian menyidik, menuntut, dan mengajukan ke pengadilan apabila ada barang-barang cetakan yang dirasa bertentangan ya atau menyimpang dari ajaran agama Hindu, dan kemudian ada sampradaya-sampradaya yang pelaksanaannya berpotensi melakukan penistaan agama. Jadi kesimpulannya SK ini masih tetap berlaku. Lanjut. Apakah aktivitas aliran kepercayaan Hare Krishna melanggar hukum atau tidak? Pendapat hukum saya, Hare Krishna melanggar hukum dan berpotensi melakukan penistaan agama Hindu Dresta Bali. Fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai bukti penyimpangan aliran kepercayaan Hare Krishna. Pertama, Hare Krishna tidak percaya dengan Pancasrada dan Trikraka dasar agama Hindu yang ada di Indonesia, khususnya Dresta Bali. Dua, Hare Krishna mentuhankan manusia. Dan ini tidak pernah ada di dalam agama-agama yang ada di Indonesia. Yang mengakui Tuhan itu adalah Esa. Esa, tak terpikirkan, acintya, nirupam, nirpadam, nirkaram. Itu kata orang ahli agama. Jadi dengan alasan inilah, maka saya menyatakan bahwa Hare Krishna dan sampradaya lainnya yang tidak mempercayai keyakinan kita Pancasrada dan dasar pedoman hidup perangkat dasar kita, itu menurut pendapat hukum saya berpotensi sebagai melakukan penistaan terhadap agama apabila dia mengaku dirinya sebagai seorang Hindu. Nah, apabila dia bukan Hindu tetapi dia juga melakukan kegiatan keagamaan menyerupai agama itu, maka berpotensi dia melanggar pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 65 juga tentang penistaan agama yang di breakdown kepada pasal 156 dan 156A huruf A KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lanjut. Apakah langkah Bendesa Adat yang menghentikan penyebaran aliran kepercayaan Hare Krishna melanggar hukum atau tidak? Pendapat hukum saya tidak. Alasan hukum sudah jelas saya utarakan di atas. Demikianlah kajian hukum oleh Dr. I Ketut Siregik SHMH. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Nanti saya akan berbagi lagi tentang pandangan beliau terhadap permasalahan ini, dan juga tentu saja akan ada update terbaru terkait tentang polemik sampradaya asing versus Hindu Bali atau Hindu dengan kearifan Nusantara. Terima kasih.